Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Kali ini kita akan belajar membuat topi bayi dengan model bonet seperti ini. Ini mirip dengan yang akan kita gunakan. Awalnya kita bersiap membuat slip knot. Kemudian gunakan 4 CH, slip stitch di CH pertama sebagai ring permulaan untuk membuat lingkaran awalnya. Kita mulai membuat round 1. Kita buat terlebih dahulu 2 CH. Kemudian di dalam ring di tengah-tengah sini kita isi dengan 12 DC. 1 2, menyelesaikan 12 DC. Slip stitch lakukan di DC pertama, abaikan 2 CH awal. Di DC pertama yang ini, tarik. Sudah jadi untuk round satunya. Lanjutkan ke round 2. Di round 2 awali dengan 2 CH. Kemudian kita akan isi setiap lubang kepala DC nya ini dengan 2 DC sekaligus, atau pada pola tulis saya tulis increase 2 DC di dalam satu lubang. 2 CH, kemudian di sini saya isi 2 DC sekaligus ya. 1 2 seperti ini. Kemudian lanjut lagi di sebelahnya teman-teman, 2 DC. Nah seperti ini. Oke, ini round 2 nya. Kemudian slip stitch di atas DC yang pertama. Jumlah DC pada round 2 ini adalah 24 DC. Kita lanjutkan ke round 3. 2 CH dulu. Kemudian di tempat yang sama dengan 2 CH kita isi 1 DC. Kemudian di sebelahnya kita isi 2 DC sekaligus. 1, masih di tempat yang sama, 2 DC. Pada pola tulis saya tulis IV. I untuk 1 DC, V untuk 2 DC di dalam satu lubang. Kita ulangi lagi. 1 DC, 2 DC. Silakan teman-teman lanjutkan membuat 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC bergantian sampai selesai. Baiklah, kita ke round 4. Awali tetap dengan 2 CH. Kemudian perhatikan teman-teman, pada round 3 tadi 1 DC nya hanya dibuat 1 kali. Semakin bertambah round, jumlah 1 DC ini akan bertambah terus. Setelah itu nanti baru di sebelahnya V. Nah bagaimana maksudnya? Coba perhatikan yang round 4 ini. Setelah 2 CH kita buat 2 kali I, 2 kali 1 DC. Di sini posisi yang sama dengan 2 CH, 1 DC, 1 kali. Di sebelahnya lagi 1 DC, 1 kali. Inilah 2I, 2 kali 1 DC. Kemudian di sebelahnya V, 2 DC sekaligus di dalam satu lubang. Jadi jumlah I-nya bertambah ya. Dari tadi I-nya cuma 1, sekarang I-nya 2. Ulangi lagi, 2
2i, 1, sebelahnya 2, kemudian kita buat V, 2DC di dalam satu lubang. Nah, silakan teman-teman teruskan membuat 2i, kemudian di sebelahnya V atau 2DC di dalam satu lubang. Jika sudah di akhir round, kita slip stitch lagi pada DC pertama. Selesai untuk round 4 dengan jumlah stitch 48 DC. Kita akan lanjutkan ke round 5. Di round 5, kita tetap awali dengan 2 CH. Kemudian I yang tadinya 2 ini akan menjadi 3. Ya, 3I, 3 kali 1 DC. 1, 2, 3, kemudian V, 2 DC di dalam satu lubang. Ulangi lagi, 1, 2, 3i atau 3 kali 1 DC, kemudian di sebelahnya V. Teman-teman bisa lanjutkan round 5 ini sampai selesai, dan untuk round 6 hingga round seterusnya jumlah i-nya ini akan terus bertambah teman-teman. Kalau tadi 3i nanti akan jadi 4i, 5i, 6i, 7i, 8i, 9i, seperti itu. Saya sudah mengerjakan hingga round berikut. Saya sudah mengerjakan hingga round 9 sehingga didapat diameternya 12,5. Untuk lingkar kepala bayi 40 cm ya. Kita akan menandai dulu beberapa stitch yang tidak akan kita isi teman-teman ya. Nah, di belakang posisi slip stitch kita ini, stitch yang sebelum tempat slip stitch itu tandai sebagai stitch pertama yang tidak akan kita isi. Kemudian kita hitung mundur ke belakang. Saya di sini menandai 23 stitch yang tidak akan saya isi. Ini gunanya nanti untuk tengkuk dan leher bayinya ya. Jadi ini nggak kita isi, kita hanya ngerajut ke arah depan bolak-balik seperti itu. Round 1 awali 1 CH, kemudian kita buat di tempat yang sama 1 SC. Gulung benang, lewati 2 lubang, di sebelahnya kita isi dengan 5 DC sekaligus. Lewati lagi 2 lubang, di sebelahnya kita buat 1 SC. Gulung benang, lewati 2 lubang, di sebelahnya buat 5 DC. Lewati 2 lubang, di sebelahnya lagi 1 SC. Silakan teman-teman teruskan sampai ke 1 stitch sebelum peniti penanda. Ini ya, lewati 2, kemudian 1 SC. Kita lanjutkan ke round 2. Awali 3 CH, kemudian kita balik rajutannya. Di posisi yang sama kita isi dengan 2 DC. 3 CH awal ini dihitung sebagai 1 DC ya. Oke, lewati 2 lubang, di sebelahnya kita buat 1 SC. Gulung benang, lewati 2 lubang, tepat di atas SC ini di sebelahnya kita isi dengan 5 DC. Jadi posisi kipasnya akan berselang-seling. Untuk rumus round genap, baris genap, ini kita awali dengan 3 CH seperti tadi teman-teman ya. Lewati 2, di sebelahnya buat 1 SC,
Oke, kalau untuk row ganjil kita awali dengan 1 SC. Perhatikan pola tulisnya untuk membantu. Oke, kita buat lagi 5 DC tepat di atas SC yang ada di bawahnya. Lewati 2 lubang di sebelahnya, di puncak kipas kita buat 1 SC. Gulung benang di tempat lekukan paling rendah di atas SC kita isi dengan 5 DC. Oke, lewati 2, sebelahnya buat 1 SC. Nah, jadinya seperti ini nanti. Oke, silakan teman-teman lanjutkan dulu sampai row 2-nya selesai ya. Pada akhir round di atas SC ini kita isi dengan 3 DC. Selesai untuk row 2. Kita lanjutkan ke row 3, mengulangi cara pada row 1 tadi teman-teman ya. Jadi posisi kipasnya nanti akan bergeser lagi. Kita awali dengan membuat 1 CH, balik rajutannya, kemudian buat 1 SC, gulung benang, lewati 2 lubang tepat di atas SC. Pada row 2 ini kita isi dengan 5 DC. Lewati 2 lubang, buat 1 SC di puncak kipas, gulung benang, lewati 2 lubang, buat 5 DC. Kalau tutorial ini terlalu cepat, teman-teman silakan klik bagian pojok kanan atas, ada titik 3, diklik di situ, pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali. Oke, nah teman-teman, untuk row 3-nya sudah kita kerjakan. Bagian terakhirnya setelah DC kelima lewati 2 lubang, kemudian 1 SC. Oke, ini row 3 sudah selesai. Untuk row genap saya contohkan lagi ya. 3 CH, balik rajutan, isi dengan 2 DC. Jadi kita mengulangi lagi langkah-langkah pada row 2. Lewati 2 lubang, di sebelahnya kita buat 1 SC. Gulung benang, lewati 2 lubang di atas SC kita isi dengan 5 DC. Lewati 2 lubang, sebelahnya 1 SC. Lewati 2, lanjut lagi di sebelahnya 5 DC. Nah, seperti itu teman-teman ya. Udah bangun ya, diulang-ulang. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai nanti mencapai lebar 9,5 atau 10 cm ya. Ada yang bangun. Nah, ini saya sudah sampai di akhir dari round 17. Dengan sedikit variasi pada round 17 saya gunakan warna putih. Nah, kalau udah selesai teman-teman, ini kita bisa lihat ukurannya sekitar 9 sampai 10 cm ya. Kita akan ke part C untuk membuat tepi bawah dan talinya. Bagian bawahnya sekitar 1,5 cm. Teman-teman bisa lebih lebarkan lagi kalau mau ya. Ini berkeliling kita buatnya. Masukkan benang di posisi slip stitch loop terakhir waktu round 17 selesai tadi ya. Nah, di sini posisinya saya ulangi, masuk di sini, kemudian langsung buat nanti 3 CH. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC. Kita akan merajut ke sebelah kiri teman-teman ya, di sebelah tangan kiri kita. Nah, ini ada DC-DC horizontal. DC-DC horizontal ini yang tidur akan kita isi dengan 3 DC ya. Jadi hanya pada row genap part B yang akan kita isi dengan stitch, sedangkan SC pada row ganjil itu tidak kita isi, kita lewati saja. Di bagian DC yang horizontal lagi kita isi dengan 3 DC.
lewati SC-nya, di sebelahnya pada DC horizontal isi dengan 3 DC. Ulangi terus cara ini teman-teman ya, sampai terdapat 7 kali 3 DC. Ini sudah 7 kali 3 DC. Pada bagian DC horizontal yang terakhir, tepat di dekat sudut, kita isi dengan 2 DC. Kemudian bagian sudutnya kita buat 3 DC top. DC-nya tinggalkan setengah seperti ini. Kemudian di sini pas banget di sudut teman-teman ya. Buat juga DC yang cuma setengah. Kemudian buat lagi di titik lubang sebelahnya, buat DC yang setengah, ada 4 loop. Ambil benang, tarik, lewati. Lanjutkan lagi mengisi 1 DC sebanyak 21 kali. Kemudian kita lanjutkan lagi membuat 3 DC top pada lubang ini yang stitch terakhir sebelum sudut, 1 DC yang setengah tepat di sudutnya di sini. Kemudian pada DC horizontal yang pertama kita buat juga DC yang cuma setengah. Oke, ada 4 loop. Ambil benang, tarik, lewati ke 4 loop. Nah, ini 3 DC top. Kemudian pada DC horizontal ini kita tambahkan lagi 2 DC ya. Lanjut lagi, kita buat seperti yang tadi. Lewati bagian SC, kita langsung ke DC horizontal saja. Buat 3 DC. Ini ulangi sebanyak 7 kali. Buat 1 DC penutup di atas SC pertama row 17 part B tadi. Jadinya seperti ini. Kita lanjutkan ke row 2. Awali dengan 3 CH, kemudian balik rajutannya teman-teman. Kita buat 1 DC sebanyak 22 kali. Lanjutkan membuat 1 DC sebanyak 19 kali. Setelah itu, buat kembali 3 DC top. Lanjutkan lagi membuat 1 DC sebanyak 23 kali. Selesai chain 1, boleh dipotong benangnya dan langsung dirapikan teman-teman ya. Kita akan lanjutkan dengan pembuatan tali. Tali yang saya buat ini kurang lebih ukurannya 70 cm ya. Nah, ini berarti kita harus menyisihkan benang sekitar 3 meter untuk yang di sebelah kiri. Kemudian pada bagian 3 meter inilah kita akan memulai membuat slip knotnya. Kemudian nah, benang yang ada di bagian bawah ini yang di sebelah kanan tadi ya, naik lalu buat SC, naik buat SC, naik buat SC. Nah, seperti itu ya, naik buat SC. Jadi benang yang di bawah yang naik buat SC, naik buat SC. Seperti itu terus teman-teman sampai 33 cm itu selesai. Baik, untuk mengakhiri talinya itu kita ambil 2 benang ini sekaligus ya, masukkan ke loop seperti biasa, kemudian potong dan tarik keluar benang tadi. Nah, setelah itu kita selipkan ke bagian dalam tali dengan menggunakan bantuan jarum sulap. Talinya sudah jadi, kita akan memasangkan talinya pada row 1 part C nya tadi. Gunakan jarum sulam untuk memudahkan kita memasukkan dan mengeluarkan talinya berselang-seling. Pada bagian belakang
3 naik 3 di bawah gitu ya, berselang-seling. Nah, kalau yang bagian samping ikuti saja pola row satunya tadi. Nah, jadi nanti talinya ini bisa diserut. Teman-teman bisa tambahkan lagi bagian part C-nya jika masih kurang lebar ya. Kalau sudah dipakai nanti akan seperti ini. Oke, demikianlah tutorial untuk topi bonet usia 0-3 bulan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.